Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani sekalian, khususnya hari ini kita akan belajar tentang konversi pupuk, terutama untuk perkebunan karet, yang mana waktu-waktu sekarang kita susah untuk mencari pupuk di toko-toko karena sering terjadi kekurangan stok pupuk. Mungkin para petani membutuhkan pupuk-pupuk bersubsidi, cuman terkadang kita petani ini mencari di toko-toko itu kadang terjadi kelangkaan pupuk. Nah, untuk mengatasi terjadinya kelangkaan pupuk itu biasanya petani menggunakan pupuk majemuk ataupun NPK. Nah, NPK yang sering dipakai untuk para petani ini biasanya kandungan yang dipakai mereka itu rata-rata yang umum digunakan itu NPK 16 dan juga NPK 15 dan ada juga yang menggunakan NPK 13 6 27. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang penggunaan NPK yang banyak umum digunakan oleh para petani karet, itu NPK 16 ini sering dipakai oleh para petani kita. Kalau masalah merek tidak kami sebutkan merek apa. Jadi penggunaan pupuk NPK 16 ini memang sering digunakan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan unsur NPK untuk kebutuhan karet itu, rekomendasi yang dianjurkan oleh para ahli yang sudah melalui penelitian untuk kebun karet umur 6-12 tahun itu adalah Urea SP36 KCL. Urea sebanyak 350, SP36 sebanyak 260, sedangkan KCL sebanyak 300. Satuan yang kita pakai adalah gram per pohon per tahun. Nah, ini yang dipakai oleh para petani ini untuk kebutuhan kebun karet. Inilah standar yang para ahli rekomendasikan. Urea 350 gram per pohon per tahun, SP36 260 gram per pohon per tahun, dan KCL 300 gram per pohon per tahun. Nah, kendala yang dihadapi petani ini adalah pupuk tunggal. Pupuk tunggal ini rata-rata petani menggunakan pupuk bersubsidi. Jadi seringkali banyak kelangkaan pupuk. Jadi berhubung ini banyak langka pupuk, petani menggunakan pupuk yang ini kebanyakan NPK 16 pupuk majemuk. Nah, bagaimana konversinya ini supaya kebutuhan pupuk yang tunggal ini, bila kita menggunakan NPK 16 ini, bisa benar-benar pas, bisa benar-benar tepat, tidak kelebihan dosis ataupun kekurangan dosis. Jadi untuk cara kita kalikan dulu. Untuk urea ini kita asumsikan karetnya karet
1 hektar 500 batang. Karet 500 batang itu membutuhkan urea 350 gram kali 500 batang sama dengan 175.000 gram sama dengan 175 kilo per tahun. Sedangkan SP36 ini 130 gram kali 500 sama dengan 130.000 gram, 130 kilo tahun. KCL 300 gram kali 500 sama dengan 150 gram sama dengan 150 kilo tahun. 150 per tahun. Sedangkan kandungan nitrogen di dalam 175 kilo ini, kandungan unsur N sama dengan 175 kilo kali 46% sama dengan 80,5 kilo. Jadi kandungan unsur N di dalam 175 kg pupuk urea itu 80,5 kg. Sedangkan untuk fosfat P2O5 sama dengan 130 kilo kali 36 karena pakai SP36, 36 kali 100 per 100 sama dengan 46,8 kilo. Sedangkan untuk KCl K2O kalium oksida K2O sama dengan 150 kilo kali 60%. Kandungan KCl itu rata-rata 60%. Itu sama dengan 90 kilo. Nah, inilah kebutuhan unsur-unsur pokok yang dibutuhkan kebun karet seluas 1 hektar. 80,5 kg nitrogen, 46,8 kg fosfat, 90 kg kalium oksida. Jadi ini kita hapus dulu. Hapus. Unsur N kebutuhannya tadi 80,5 kilo, P2O5 46,8 kilo, dan K2O 90 kilo. Sedangkan unsur-unsur ini yang terkandung di dalam NPK 1616 itu N sama dengan P2O5 sama dengan K2O karena 16. Jadi kandungan yang dikandung NPK 1616 ini kandungan unsur N, fosfat, dan kalium itu sama, yaitu 16%. 16% kali
16% kali 50 kilo dalam satu karung sama dengan 8 kilo. Kandungan unsur N, fosfat, dan kalium di dalam satu sak NPK 1616 itu sama, yaitu 8 kilo. Seluruhnya 8 kilo. Jadi untuk memenuhi kebutuhan yang unsur-unsur yang untuk kebutuhan karet dalam 1 hektar ini menggunakan berapa sak, nanti kita bisa cari. Sekarang unsur yang paling kecil di dalam kandungan NPK itu bukan NPK, maksudnya yang dibutuhkan oleh pohon karet itu adalah fosfat, yaitu 46,8 kilo. Kurang lebih bisa kita bulatkan menjadi 48 biar enak kita baginya. Jadi dalam kandungan NPK 1616 ini kandungan unsur fosfatnya adalah 8 kilo. 8 kilo sedangkan kebutuhan adalah 48 kilo. 48 kilo ini fosfat. Fosfat ini 48 kilo bagi 8 sama dengan 6 sak. Membutuhkan 6 sak NPK 1616. Jadi kalau kita pakai NPK 1616, unsur fosfatnya sudah tercukupi kalau kita menggunakan 6 sak dalam 1 tahun. 6 sak cukup. Tapi untuk unsur N, karena kita menggunakan 6 sak sedangkan kebutuhan ini adalah 80 kilo, jadi ini masih kurang banyak. Nah, kurang ini bisa dikalikan unsur N-nya 8 kilo dalam 1 karungnya, sedangkan kita membutuhkan 80, berarti 10 karung. Kalau kita membutuhkan 10 karung, kalau kita sudah menyiapkan 6 karung, berarti tinggal 4 sak. 4 sak ya. 4 sak. Kekurangan unsur N. Unsur N sama dengan min 4 sak. Unsur K karena 90 kilo bagi 8 ini butuh sekitar 11 sak, karena sudah 6 sak berarti kurang 5 sak. Kurang 5 sak dan 4 sak ini bisa kita tambahkan dengan menggunakan pupuk tunggal. Jadi kita nyari pupuk tunggal nggak terlalu banyak. Jadi masih kita menambahkan pupuk tunggal untuk kebutuhan dalam 1 tahun dalam 1 hektar. Jadi unsur N dalam urea 50 sak adalah 46% kali 50 kilo, 23 kilo. Unsur K dalam 1 sak KCl itu adalah 60% kali 50 kilo, 30 kilo dalam 1 sak. Sementara kita masih kekurangan unsur N tadi, kurang 4 sak kali kandungan di dalam NPK 16 tadi 4 sak, 4 kali 8 kilo, 32 kilo. Unsur K kurang 5 sak, 5 kali 8 40 kilo.
Jadi untuk tambahannya kita bisa menambahkan berapa karung. Nah, kita tuh bisa unsur K2O nya, unsur N, nitrogen ini kita menambahkan karena kita membutuhkan 32 kilo, berarti 32 kilo per kandungan dalam satu karung itu cuma 23 per 23 kali 50 kilo dalam satu karung. Ini sama dengan 69,5 atau kita bulatkan 70 kilo. Nah, sedangkan K2O HCl, kalium oksida, itu kita membutuhkan 40 kilo. Jadi 40 kilo kalau kandungan dalam satu karung 30 kilo, 40 per 30 kali 50 kilo dalam satu karung. Ini menjadi 66 ya, 66,6 kilo. Bisa juga kita bulatkan ke 67 kilo. Nah, jadi kebutuhan pupuk untuk 1 tahun jika kita menggunakan NPK 16 untuk 1 hektar kebun karet dengan jumlah pohon 500 batang, itu adalah menggunakan NPK 16 sebanyak 6 karung 50 kilo, 6 karung 50 kilo plus urea itu adalah 70 kilo dan KZL 67 kilo. Inilah tambahan yang kita tambahkan untuk memupuk karet dalam 1 hektar. 6 karung NPK 16 ditambah urea 70 dan KCl 67. Jadi ini bisa diaplikasikan 2 kali setahun. Jadi tinggal para sahabat sekalian mau aplikasikan gimana, apa 3 karung dalam satu aplikasi NPK, terus kita waktu jeda 1 bulan kita aplikasikan urea sekian ini 70 sama 67, baru setelah itu setelah 2 bulan ke 3 bulan kita aplikasikan lagi NPK 16 sebanyak 3 karung. Nah, itu untuk aplikasi yang menggunakan pupuk kimia atau pupuk pabrikan yang kimia. Nah, untuk teknologi pupuk organik NASA untuk kali ini kita akan memperkenalkan produk ini, produk Super NASA. Ada juga ini yang produk POC nya, POC, dan ini harmoniknya. Ini 3 liter, ini setengah liter. Kalau yang ini SPR NASA ini 1/4 kilo. Jadi untuk rekomendasi yang disarankan oleh para konsultan NASA itu merekomendasikan pemakaian
pemakaian pupuk untuk kebun karet yang sudah menghasilkan tanaman menghasilkan TM, tanaman menghasilkan umur 6 sampai 15 tahun, itu dosis penggunaan itu yang dianjurkan adalah SPR NASA sebanyak 7 sampai 9 kilo ditambah dengan Organindo modern atau dulu dikenal dengan Supernasa granul. Itu sebanyak 5 sampai 8 karung. Ini kemasan 10 kilo ya. 10 kilo. Jadi untuk kawan-kawan petani sekalian yang mau menggunakan pupuk Supernasa ini bisa diaplikasikan 7 sampai 9 kilo dalam 1 tahun. Itu bisa diaplikasikan sebanyak 3 kali, bisa aplikasikan sebanyak 3 kali. Kalau kita mau dosis 7 kilo per hektar, kita aplikasikan 3 kali, berarti 2 kilo, 3 kilo bisa, atau 9 kilo ini 3 kilo, tergantung melihat kondisi keadaan tanah. Kalau tanahnya memang sudah subur, kita aplikasikan 7 kilo bisa. Kalau tanahnya memang sudah sangat rusak, kita aplikasikan 9 kilo. Bila perlu kita tambahin lagi juga masih bisa. Melihat kondisi keadaan tanah, ini adalah kondisi standar. Keadaan tanah. Bisa aplikasikan Organindo modern ini sebanyak 5 sampai 8 karung. Kalau memang tanahnya sudah subur, ini kita pakai 5 karung ini atau 50 kilo dalam 1 hektar dalam 1 tahun ditambah Supernasa ini. Kita campurkan dosis. Misalnya kita pakai dosis terkecil adalah 7 kilo SPR NASA dan 5 kilo Organindo. Biasanya kita pakai itu ada yang pencampurannya itu perbandingannya 3:1, maksudnya 3 karung Organindo ditambah 1 kotak SPR NASA. 1 kotak itu isinya 3 kilo atau 5:1 biasanya, tergantung para petani dan kawan-kawan sekalian. Untuk penggunaan Supernasa ini, pupuk NPK itu yang direkomendasikan, ini kebutuhannya sekian, NPK 16 6 karung ditambah urea KCl sekian, ini bisa dikurangi kurang lebih 30 sampai 50%. Jadi kalau maksimal dikurangi 50%, jangan dikurangi 60%. Ini batas terakhir 50%. Lebih baik dikurangi 50% ke bawah. Jadi ditambah dengan pupuk SPR NASA dan granul modern ini. Kalau kita mau pakai pupuknya itu pupuk yang cair, kita pakai pupuk yang cair dalam waktu 1 tahun, itu kita bisa pakai pasangan pupuk ini, pupuk POC NASA ini dalam 1 tahun itu kita bisa aplikasikan sebanyak 9 liter sampai 15 liter dalam 1 tahun. Jadi kita bagi. Misalnya kita mau pakai 9 liter ditambah dengan ini harmonik ini dalam 1 tahun bisa dipakai 1 sampai 2 liter. Kita tambahkan, kita bagi. Kita cara memupuknya lewat cara dikocor, dicampur dengan pupuk NPK, itu juga bisa. Tapi untuk yang paling praktis memang pemupukan itu menggunakan pupuk granul ini, Organindo modern ditambah
ditambah dengan SPR NASA ini dicampur dengan pupuk itu. Tapi kalau memang para petani mau menggunakan pupuk yang cair tadi, bisa juga itu tadi 9 liter sampai 15 liter dalam 1 tahun. Itu dulu mungkin yang saya sampaikan, mungkin terlalu panjang, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.